Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama sahabat-sahabat dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon atau ISNU Kabupaten Cirebon yang saat ini sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan tentang jelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Saya kembali ke kamu Is. Tadi terputus jeda iklan nih, kamu Is dan juga Mbak Eva ya. Kamu Is, tadi Anda menyebutkan ada kebebasan beragama ya kalau kita menarik lembaran sejarah gitu ya. Kemudian apa lagi gitu kamu sejarah lahirnya NU itu? Ya, salah satu misinya selain itu juga mencerdaskan bangsa, gitu, mencerdaskan masyarakat. Karena NU itu didirikan oleh para ulama yang sejak dulu memang konsentrasi di bidang pendidikan. Mereka mempunyai pesantren-pesantren dan itu menjadi basis pencerahan masyarakat dan itu luar biasa. Saya kira dalam konteks ini juga penting untuk untuk terus digalakkan oleh Nahdlatul Ulama tentang pencerahan terhadap masyarakat melalui pendidikan itu sendiri. Nah, dalam konteks pendidikan ini tentu para sarjana saya harap di lingkungan Nahdlatul Ulama juga memiliki peran aktif yang cukup tinggi gitu. Bagaimana kemampuannya dengan segala potensi yang dimilikinya selama ia dapatkan di perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, itu mereka aktualisasikan dalam rangka untuk mencerahkan masyarakat. Itu sangat penting sekali, saya kira. Gitu ya. Baik. Oke, tahan dulu nih. Kamu Is, saya kembali ke Mbak Eva nih. Mbak Eva, ini kan jelang 1 abad ya. Jelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Nah, kalau di kabupaten sendiri, catatan dari Mbak Eva, jelang 1 abad ini, kan ini ramai juga nih, terutama di sosial media ya, bahwa akan ada pemasangan 90 juta bendera gitu kan. Ada, maksudnya bendera Nahdlatul Ulama gitu kamu Is, Mbak Eva. Nah, kalau di Kabupaten Cirebon sendiri, maksudnya ISNU Kabupaten Cirebon, jelang 1 abad itu, apa yang tengah saat ini dipersiapkan itu? Mungkin banyak program-program dari ISNU untuk menjelang 1 abad ini, memperingati 1 abad ini. Tadi sudah ditekankan oleh Kang Muiz bahwasanya akan istilahnya pendidikan ya. Pendidikan artinya di situ mungkin banyak kita menjaring sarjana-sarjana muda yang berkompetensi ya, memiliki kompetensi atau keahlian di dalam bidangnya masing-masing. Artinya bahwa di situ kita akan melakukan beberapa kegiatan ya Kang Muiz untuk ya itu tadi kembali lagi untuk memperkenalkan ISNU khususnya karena mungkin masih orang masih banyak yang tidak tahu ISNU itu apa. Ya, ISNU itu apa sehingga untuk memperkenalkan kegiatan ISNU itu sendiri melalui kegiatan-kegiatan seperti diadakannya pengajian gitu ya, mungkin adanya kegiatan sosial dan itu dilakukan para anggota-anggota ISNU itu sendiri. Baik kemarin ada di masjid di kabupaten gitu, itu aktif dan itu salah satu cara untuk mensosialisasikan. Kemudian ada lagi nggak gitu Mbak Eva? Ya mungkin masih ada ya Kang Muiz. Iya, nanti Kang Muiz yang menjelaskan ya. Masih dibicarakan lagi. Masih dibicarakan. Oke, kalau menurut Mbak Eva sendiri, ini kan kata kuncinya tadi itu bahwa anak-anak muda itu juga harus dikenalkan bahwa ini adalah Nahdlatul Ulama, ini adalah ISNU. Menurut Mbak Eva apa gitu, terutama untuk anak-anak milenial? Harus harus dikenalkan karena saya yakin di ISNU itu ada organisasi pemuda juga ada kan, pelajar Nahdlatul Ulama itu mungkin ya itu tadi. Gerakan ini menyongsong supaya bahwasanya ya tadi sudah dikatakan ada beberapa paham-paham yang mungkin mereka tidak tahu sejarah NU sehingga tidak mengikutinya. Mungkin kalau kita lihat kan orang-orang zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Dengan adanya media sosial itu ya dengan cara-cara berbeda lah seperti itu untuk menjaring pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ya, baik. Oke, tahan dulu nih Mbak Eva, saya kembali ke kamu Is. Ini menyongsong ataupun jelang 1 abad NU. Kalau ISNU Kabupaten Cirebon sendiri, ini apa ada kegiatan gitu kamu Is? Iya, saya kira
kegiatannya memang banyak, tapi ya ada beberapa hal langkah-langkah yang memang sudah diset dan keinginan kita untuk mengarah dalam rangka memenuhi satu abad Nahdlatul Ulama gitu ya. Pertama kita mendorong seluruh sarjana Nahdlatul Ulama itu hadir di tengah masyarakat untuk berperan aktif sebagai inspirasi, sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat. Dengan cara apa gitu kamu, Is? Ya apapun sebenarnya yang harus mereka lakukan, yang mereka mampui gitu, yang mereka miliki kemampuannya, itu harus ditularkan kepada masyarakat. Itu dalam baik itu secara personal sebagai tanggung jawab sebagai sarjana Nahdlatul Ulama maupun secara keorganisasian. Itu kita dorong mereka untuk berpartisipasi sebagai sumber inspirasi. Karena apa? Inspirasi itu tidak hanya inspirasi itu kadang-kadang juga diperlukan bagi pemerintahan daerah juga. Nah, kita sering sekali masyarakat misalnya tidak mengerti tentang program yang harusnya bagaimana, itu justru membuat pembangunan di kabupaten misalnya itu semakin tertinggal. Dan ini yang harus kemudian bagaimana sarjana NU hadir mengajak masyarakat bagaimana ikut berperan dalam pembangunan, mengontrol pemerintahan, dan sehingga jalannya pembangunan itu menjadi balance atau seimbang gitu. Nah ini kan banyak sekali menurut saya misalnya pembadiran program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang justru tidak mengena sekali kepada kesejahteraan masyarakat, dan itu harus kita tidak tepat sasaran, dan kita harus hadir di situ sebagai menginspirasi masyarakat dan sekaligus inspirasi bagi pemerintah daerah bagaimana merumuskan konsep-konsep pembangunan yang lebih bagus lagi gitu. Saya kira ini juga menjadi penting. Itu secara personal dan secara keorganisasian. Ya kita lakukan kajian-kajian misalnya ke depan dalam waktu beberapa bulan, dalam waktu 5 atau 6 bulan ke depan, kita rencananya ingin mengumpulkan seluruh sarjana atau mengumpulkan intelektual Cirebon gitu ya. Baik itu yang ada di Cirebonnya sendiri, baik tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh lokal, entah itu ada di luar negeri maupun dalam negeri, kita pengen mereka bisa hadir di dalam satu tempat untuk membicarakan. Itu sudah ada direncanakan itu oleh ISNU? Sudah direncanakan dan insya Allah kita akan selenggarakan pada bulan November nanti. Oh November gitu ya, baik. Sebenarnya sudah dilaksanakan bulan-bulan yang lalu, cuman karena COVID ini yang kemudian harus kita mundur. Baik. Oke, tahan dulu nih, kamu Is dan juga Mbak Eva, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.